K3 itu kan kayaknya di kampus-kampus lain juga ada ya, Pak, ya, kalau saya nggak salah gitu. Nah, sebenarnya K3 di Polteknaker ini apa sih, Pak, bedanya dengan K3 di kampus lain? Prodi K3 yang dimiliki oleh Politeknik Kerjaan di bawah Kemenaker ini, spesifiknya adalah kita menitik beratkan pada keselamatan kerja. Waktu itu belajar apa sih di Polteknaker dan akhirnya itu relevan gitu dengan pekerjaan yang Mas geluti saat ini? Kalau ditanya apa yang dulu dipelajari yang relevan dengan sekarang, kalau Pak Islam tadi bilang dari atas sampai bawah, dari ketinggian sampai dengan Dalam di air. dalam air, itu iya. Kenapa harus K3 Polteknaker nih, Pak? Di K3 lulus nanti dengan 2 sertifikat. Halo rekan Naker, selamat datang di Naker, Nanya Kerjaan. Rekan Naker bisa nanya apapun seputar dunia kerja dan kami akan datangkan ahlinya. Pada episode kali ini, saya host Ruth Gloria Anugrah. Kita akan membahas lagi terkait dengan Politeknik Ketenagakerjaan, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan penawaran beasiswa full 100% kepada seluruh rekan Naker yang sudah lulus SMA, SMK sederajat, yang mau melanjutkan studi terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dan hari ini kami sudah hadirkan para ahli, ya di sini ada ketua program studi, salah satu program studi yang vital sekali dalam profesinya gitu ya pada saat di perusahaan nanti adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat datang Bapak Islam Nasution selaku Ketua Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Polteknaker. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih. kehadirannya. Dan kita juga sudah kedatangan alumni Polteknaker, K3 Polteknaker yang saat ini sudah berkiprah ya di dunia profesional. Halo Mas Atta, selamat datang Mas Atta, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih udah diundang ke sini. Oke, nah kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan K3 Bapak dan Mas Atta juga karena memang banyak sekali pertanyaan dari rekan Naker nih ingin kenal lebih jauh, ingin kenal lebih dalam apa sih K3 di Polteknaker gitu, apa sih yang dipelajari dan kira-kira kalau sudah lulus dari sini tuh akan jadi apa gitu. Jadi kita akan menjawab semuanya dalam beberapa menit ke depan ya. Mungkin yang pertama Bapak boleh Oke. disampaikan terlebih dahulu. Ya. Program studi K3 Polteknaker. K3 itu kan kayaknya di kampus-kampus lain juga ada ya, Pak, ya, kalau saya nggak salah gitu. Nah, sebenarnya K3 di Polteknaker ini apa sih, Pak, bedanya dengan K3 di kampus lain? Oke, terima kasih, Mbak Ruth atas pertanyaannya. Baik, prodi K3 yang dimiliki oleh Politeknik Kerjaan di bawah Kemenaker ini, spesifiknya adalah kita menitik beratkan pada keselamatan kerja. Keselamatan. Keselamatan kerja. Mhm. Namun kita tidak menghilangkan ya aspek-aspek lainnya seperti aspek lingkungan kerja, aspek kesehatan kerja. Ini menjadi sesuatu yang kami ramu di dalam kurikulum. Dan juga satu keunggulan kita juga, kita pasti berbasis pada SKKNI. Ya, dan juga jangan lupa kita juga pasti menuangkan kurikulum kita, pembelajaran kita itu berdasarkan apa kebijakan-kebijakan yang ada di Kemenaker. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka memenuhi tadi kebutuhan SDM di bidang K3. Yang jelas tadi saya tekankan bahwa kita adanya di bidang keselamatan kerja. Itu sangat tercermin di kurikulum kita. Nah, kelebihan dan keunggulan dari kampus yang lain, prinsip dasarnya kalau belajar K3 ya kita belajar dasar-dasar K3. Apa sih yang membedakan? Ya setelah tadi kita di bidang keselamatan, kita lebih spesifik, dan yang berikutnya mungkin salah satu membedakan di kampus yang lain, alumni kita sebelum dia wisuda, dia memiliki 2 sertifikasi kompetensi di bidang K3. Ini yang satu hal yang membedakan, yang menjadi keunggulan kami di prodi K3. Demikian, Mbak Ruth. Oke, thank you nih. Ini pembukaan yang menarik Ya, sekali ya. Nah, tadi Bapak mungkin boleh disampaikan lebih lanjut nih terkait dengan kurikulum K3, kemudian oke. cakupan keilmuannya yang dibahas tuh apa aja sih, Pak? Tadi kan katanya lebih banyak ke keselamatan ya. Ya, Kayaknya keselamatannya tuh dalam ranah apa saja gitu, oke. Pak? Mhm. Jadi gini, kalau kita meramu kurikulum kita menyusun itu, kita banyak mendapat masukan dari stakeholder, Oke. pengguna di lapangan, dari Perusahaan. perusahaan, dan juga kita dapat dari para praktisi, kita mendapat masukan. Nah, kurikulum kita susun, kalau boleh kita bicarakan, kurikulum kita merancang keselamatan mulai dari orang kerja di ketinggian sampai kerja dalam air. Wow. Ya, artinya kita berbicara ada keselamatan bekerja di ketinggian, berada di ruang terbatas. Mhm. Kita mempelajari tentang dengan keselamatan listrik, kimia,
peralatan yang digunakan di industri seperti mekanik, pesawat angkat angkut, pesawat uap bejana tekan, itu kita mempelajari, kita berikan kepada mahasiswa kita. Itu kurikulum kita rancang. Apalagi kemudian hal yang vital lagi adalah kita memberikan tentang manajemen risiko di bidang K3, investigasi, dan kita tidak lupa juga tentang kesehatan kerja. Dan apalagi lingkungan kerja. Kita berbicara ada hygiene, kita berbicara ada ergonomi di dalamnya. Inilah sebenarnya kurikulum kita yang lebih spesifik. Bisa jadi ada kemiripan, cepat yang jelas kita spesifik di keselamatan. Ya saya katakan tadi, mulai dari di atas ketinggian sampai di dalam air. Kita berikan ini kepada mahasiswa kita agar alumni kita itu nanti mampu diserap di seluruh pasar kerja. Ya kan, tidak hanya pada spesifik tempat kerja tertentu, hanya di industri saya tidak. Kita bisa berkiprah di pertambangan, oil and gas misalnya, gitu kan, di rumah sakit misalnya. Nah ini materi-materi yang kita berikan kepada mereka. Oke, materinya sangat luas sekali ya Pak ya. Dan tadi ternyata bisa mencakup seluruh sektor ya Pak. Sektor, ya benar. Kebetulan hari ini ada alumni salah satu sektor yang menjadi favorit dari lulusan K3 Polteknaker juga ya Pak ya. Mas Atta dari sektor pertambangan, betul ya Pak Mas ya. Mungkin boleh disampaikan Mas, kira-kira yang Mas ingat gitu ya, waktu itu belajar apa sih di Polteknaker dan akhirnya itu relevan gitu dengan pekerjaan yang Mas geluti saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Atta ya. Saya ini alumni 2017 angkatannya. Kalau ditanya apa yang dulu dipelajari yang relevan dengan sekarang, kalau Pak Islam tadi bilang dari atas sampai bawah, dari ketinggian sampai dengan di dalam air, itu iya. Karena ketika ketika kita itu magang, kita diberikan kesempatan untuk magang, kita bertemu dengan alumni-alumni K3 dari universitas lain. Yang mana kalau universitas lain itu ada yang dia itu masih di dalam satu prodi namanya Kesmas, ada peminatannya K3. Ada yang memang sudah menjadi prodi sendiri. Dan di Polteknaker ini D4 K3-nya spesifik tentang keselamatan seperti Pak Islam tadi sampaikan. Jadi memang spesifik kepada keselamatan dan ke seluruh sektor. Dimana sebelum saya masuk ke sektor yang sekarang di dunia pertambangan, dulu saya dapat kesempatan itu di sektor konstruksi. Secara teori yang terpakai di kampus itu bisa dibilang 10%-nya. Kenapa? Karena di D4 kita di diploma itu lebih baik untuk praktek. Kita di kampus itu diajarkan sama Pak Islam dulu diajar suruh manjat. Suruh manjat. Dan tentu saja nggak manjat asal manjat, tapi kita harus tahu dengan tekniknya apa yang harus kita lengkapi, izin kerjanya, APD-nya, dan juga tentunya anggur-anggur atau tempat-tempat di mana kita harus meletakkan hook dari body harness itu. Sangat detail, diawasi dan juga dikoreksi tentunya, gitu kan. Jadi ketika kita terjun, saya sebelum ke pertambangan itu ke sektor konstruksi, kita berhadapan dengan orang-orang risiko kritis, dengan pekerjaan-pekerjaan yang di atas di ketinggian gitu kan. Kita tahu standarnya, kita tahu aturannya. Kemudian saya kira, oh di konstruksi seperti ini pernah nih dijelasin sama Pak Islam dulu gitu kan. Kemudian ketika masuk ke yang sekarang setelah pertambangan, waktu itu belajar juga dengan Bu Yusnita, dosen favorit saya Pak. Oke. Manajemen risiko. Diajarkan tentang bagaimana kita itu mencegah risiko, mencegah terjadi kecelakaan melalui pengendalian yang ada. Itu juga ternyata selain ketinggian, itu namanya di pertambangan itu kan padat karya, padat modal. Manpowernya lebih banyak lagi, bahkan sampai dengan 20.000 orang. Dan K3 itu uniknya kita nggak hanya bikin program, kita nggak hanya menegakkan aturan. Kita nggak bisa ngomongin, Pak ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 1 1970, nggak bisa. Jadi perlu fleksibel gitu? Perlu fleksibel. Itulah kenapa ketika kami di kampus dulu itu setiap mata kuliah malahan, mata kuliah itu kita diajak untuk kunjungan ke perusahaan. Misalnya waktu dengan mata kuliah K3 konstruksi, kita diajak ke beberapa proyek konstruksi. Ketika ada mata kuliah tentang manajemen risiko, kita diajak ke beberapa perusahaan, waktu itu pabrik di daerah di Bogor. Diajak ke situ. Jadi selain kita bertemu dengan dosen-dosen yang mengajarkan tentang teori, kita juga bertemu dengan praktisinya secara langsung dan bagaimana orang-orang K3 itu mengimplementasikan ilmunya. Seperti itu. Cukup membantu, lebih dari cukup. Kalau saya bilang cukup. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup gitu. Kalau di dalam sektor pekerjaan itu luar biasa
pengalaman. Karena serius kalau kita hanya bilang teori, mungkin saya pribadi sebagai yang sudah menjalani itu, ya teori masih 10% aja. Selebihnya itu adalah bagaimana kemampuan kita, kan kita dibekali di kampus itu kompetensi. Pak Islam tadi menyampaikan kompetensi kerja. Kompetensi itu apa Pak Islam menyampaikan waktu di bangku kuliah itu adalah kompeten itu adalah dia harus memiliki knowledge, ya kan? Knowledge sudah ada, kemudian dia harus memiliki skill, kemudian attitude-nya bagus. Jadi tahu, mampu, dan juga mau. Itu yang kita dapatkan di dalam kampus. Tahu, mampu, mau. Itu sebenarnya menjadi suatu challenge ya Pak, untuk membentuk semua lulusan Polteknaker menjadi seperti Mas Atta yang tadi tahu, mampu, dan mau semua terkait dengan K3. Dianggap yang paling ahli lah ya kalau keluar dari Polteknaker, paling ahli K3 nih. Nah tadi ada beberapa hal yang saya highlight ya Bapak dan juga Mas Atta gitu. Jadi bahwasannya Polteknaker itu K3-nya menganut pendidikan vokasi, di mana praktik itu lebih banyak. Dan juga tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Islam dan Mas Atta, bagaimana sih apa saja sih yang diajarkan gitu ya terkait dengan bekerja di ketinggian, ruang terbatas gitu. Jadi saya ini kayak gimana ya modelnya ya gitu. Apa dukungan dari Polteknaker terkait sarana dan prasarananya gitu ya. Terus tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Mas Atta gitu, bagaimana keterlibatan dari praktisi gitu ya dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak Islam. Oke, baik. Makasih Marut. Sedikit tadi dalam dari penjelasan dari Mas Atta ini. Jadi kiprah mereka alumni itu banyak membuat kurikulum kita, memperbaiki kurikulum. Termasuk tadi praktek tadi. Salah satu tadi bicara masalah pertambangan. Akhirnya di kurikulum baru kita ada spesifik berbicara tentang K3 pertambangan. Eranya mereka belum, masih general. Hanya ada K3 pertambangan. Dan satu lagi adalah K3 sektor energi. Macam oil and gas, geothermal dan lainnya. Itu di kurikulum kita tahun 2023. Itu pengembangan. Itu salah satu peran alumni yang luar biasa. Jadi mata kuliah. Ditambah lagi tadi kan memanage ribuan orang nih. Mereka harus turun di lapangan. Kita munculkan mata kuliah kepemimpinan K3. Era mereka itu tidak ada. Nah, gitu. Selalu diperbaharui ya Pak. Diperbaharui seperti itu. Nah, bagaimana dengan praktikum? Nah, Polteknaker konsen. Di mana di K3 itu kita ada 3 lab. Lab keselamatan kerja, lab kesehatan kerja, dan lab lingkungan kerja. Nah, lab keselamatan itu keselamatan dan fire. Jadi kita ada 3 lab ini. Nah, kemudian apakah cukup? Tidak. Sangat tidak cukup. Tapi kita lakukan apa? Kita melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan pihak ketiga. Kalangan industri. Jadi tadi ada namanya praktek kunjungan perusahaan. Jadi mahasiswa kita kirim ke perusahaan untuk berpraktek. Atau kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa K3 yang memiliki pelatihan. Kita kerjasama di wahana yang mereka miliki. Jadi kita praktek di sana. Kita buat MOU, kita praktek di sana. Jadi secara keseluruhan mungkin Poltek tidak bisa menyiapkan secara keseluruhan ya. Ada beberapa kita kerjasama dan kita lakukan. Dan satu lagi kita manfaatkan apa yang dimiliki oleh Kemenaker? Balai K3. Oke ya, kita datangi Balai K3. Praktek tentang lingkungan kerja, faktor biologi, faktor kimia, faktor fisika. Kita ke sana bawa mahasiswa kita seperti itu. Dan kalau tidak salah, ingat saya Balai K3 yang di Cempaka Putih itu kan, itu komplit. Ya kan pesawat uap banyak tekannya ada, kerennya ada, forkliftnya ada, faktor lingkungannya ada, semua ada di sana. Dan itu bagian dari kita bagaimana agar kurikulum kita sudah bagus, ditunjang tadi apa? Praktek. 10% teori ya, 10% praktek. Nah ini ya kita mengasah mahasiswa kita di sana. Itu Mbak Ruth, kalau kaitannya dengan bagaimana Poltek mengembangkan sarana praktek dari mahasiswa. Itu kita lakukan. Ini memang tadi ya, ada juga kolaborasi ya Pak kolaborasi, ya, dengan perusahaan dan industri secara langsung gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan Mas Atta, ada kunjungan industri, terus ada apa namanya, praktisi mengajar gitu nggak sih Pak? Oke, praktisi mengajar iya, ini udah pasti. Hampir setiap mata kuliah inti yang tadi di bidang keselamatan tadi, itu pasti ada praktisi. Praktisi sesuai dengan bidangnya. Ya, contoh, ada mata kuliah manajemen keselamatan proses. Ini salah satu praktisi yang kita undang dari Pertamina. Yang kita lakukan seperti itu. Bahkan beberapa alumni sedang kita garap sekarang alumni mengajar. Nah, sedang kita garap, misalnya nanti tahun depan sudah bisa luncur. Jadi Mas Atta harus siap membagikan ilmu bagi adik-adiknya. Ya kan, seperti itu. Kita lihat di semua sektor. Ya, seperti tadi, praktisi bekerja di ketinggian, ruang terbatas kita lakukan. Praktisi di bidang ergonomi, ini juga kita lakukan, ya. Yang kita lakukan untuk kita undang
Kalau menggunakan praktisnya jauh, kita buat dengan cara online. Kita buat fasilitas seperti itu. Kita lakukan itu, Mbak. Agar apa? Memperkaya mahasiswa kita di dalam tadi kemampuannya, pengetahuannya, dan juga keterampilan. Dengan tambahan ilmu, bagaimana implementasi K3 di lapangan dari praktisi ini sangat membantu mereka untuk berkembang. Seperti itu. Oke, thank you Pak Islam nih. Tapi sebelum lebih jauh Pak, saya mau tanya juga nih. Sebenarnya prospek lulusannya nih Pak, dari tadi kita udah bahas-bahas apa yang diajarin gitu ya, terus juga bagaimana praktiknya pada saat nanti mereka secara profesional bekerja. Nah, prospek lulusan ini sebagai apa aja sih Pak? Gitu. Oke, prospek lulusannya jelas. Di tempat kerja dia akan menangani K3. Ya kan, kalau boleh bahasa umumnya safety officer lah seperti itu ya, menangani K3. Tergantung bidangnya adanya di mana. Kadang-kadang ada yang duduk di administrasi K3-nya, ada mereka yang di lapangan seperti itu. Ada yang menangani masalah-masalah K3. Karena boleh saya katakan, tidak ada industri dimanapun berada, tidak ada divisi K3-nya, pasti ada. Dan disitulah mereka berkiprah. Ya penempatannya apa tergantung penamaan ada di perusahaan. Tapi paling tidak dia menangani K3 di perusahaan. Ya mungkin yang bagi lulus mungkin dia mendukung administrasi, dia membantu dalam manajemen risikonya, investigasi kecelakaan, membantu merancang sistem manajemen K3-nya. Itulah mungkin nanti kiprah mereka di sana. Yang jelas boleh saya katakan tidak ada industri yang tidak ada K3-nya. Jadi artinya lulusan K3 itu insya Allah lapangan pekerjaannya tidak terbatas. Wow. Ya kan? Asalkan tadi yang dibilang tadi apa tadi? Mau apa tadi? Mampu dan mau. Nah, ini kuncinya untuk bisa meraih peluang yang ada di industri tadi. Seperti itu. Bekalnya sudah banyak ya Pak ya, tinggal bagaimana memanfaatkannya ya. Iya, Nah, makanya kita pengen dengar lebih lanjut nih Mas Atta. Coba dong cerita Mas Atta, gimana Mas Atta waktu itu mungkin dari mau lulus ya mungkin waktu masih tingkat akhir gitu sampai dengan akhirnya sekarang terakhir di pertambangan ini ya gitu, itu gimana sih ceritanya awal mulanya, direkrut melalui apa gitu ya, terus juga apa yang dikerjakan gitu, boleh diceritain sedikit gak Mas? Boleh banget. Oke. Tapi kalau sedikit kayaknya nggak cukup. Oh cukup, oke boleh banyak boleh. Oke. Karena gini, waktu itu angkatan kami Pak, angkatan pertama itu challenging-nya luar biasa. Kenapa? Ketika semester 7 kita diminta untuk magang, itu adalah momen di mana H-1 COVID terjadi. Waduh. Kita diminta satu semester full magang gitu kan. Wah, kita semangat kan. Tapi semangatnya dari teman-teman itu adalah semangatnya benar ini kita udah 6 semester belajar. D4 kan lebih banyak untuk praktek dan kesempatan kita magang itu 1 semester waktu itu. Waktu itu programnya kalau tidak salah itu di 6 bulan. Akan tetapi kok ada COVID? Belum pernah ada perusahaan, belum pernah ada kampus, belum pernah ada lembaga yang dia punya pengalaman tentang COVID, karena itu baru terjadi. PHK besar-besaran, kok kita disuruh magang gitu. Terus akhirnya karena memang dari kampus juga tidak lepas tangan, dalam artian itu dari kampus juga mengusahakan lewat kolaborasi dan juga link atau kenalan ya. Ternyata belum bisa mengakomodir semuanya. Dari 30 orang waktu itu angkatannya satu angkatan 90, satu kelas 30. 30 itu saya salah satu yang pertama untuk cari tempat magang. Ya singkat cerita bahasanya itu kalau kita setiap kali menanyakan apakah ada informasi terkait dengan magang, jawaban dari yang yang bekerja di perusahaan itu, entah itu sektornya konstruksi, entah itu sektornya pabrik, jawabannya simpel. Mas, kita aja karyawan pengurangan sampai mau masuk magang. Wah, gimana itu Pak? Tapi teman-teman angkatan pertama itu tidak pantang menyerah ya, tidak pantang menyerah. Akhirnya kita cari-cari, masing-masing cari, dapat kita ngajak. Waktu itu Pak Islam bikin kebijakan satu tempat hanya boleh 4 gitu kan. Tapi ya kita rewelin aja, Pak, ini kondisi seperti ini. Ya sudah, berapa? 6, 5, oke. Yang penting ketika kalian magang nanti yang diamati itu masing-masing berbeda. Oke, akhirnya kita dapat tempat magang. Di situ saya magang selama 6 bulan di sektor konstruksi di Jakarta Pusat ya. Ini yang mungkin menjadi benchmark saya terkait dengan K3 kalau bedanya di Politeknik Ketenagakerjaan dengan kampus lain. Ya kalau dibilang pasti ada plus minusnya, Plusnya itu karena kita dapat mata kuliah khusus K3 konstruksi, ada teman saya dari K3 kampus lain itu
tidak ada spesifik K3 konstruksi, sehingga ketika waktu itu mentor kami di sektor konstruksi itu menjelaskan bahwa ini adalah perancah, fungsinya untuk ini, tahapan atau alur proses di kan K3 itu nggak bisa kita ngomong safety jauh-jauh lebih lanjut lagi kalau kita nggak tahu bisnis proses. Kita lebih tahu dulu tentang bisnis proses di sektor konstruksi karena kita dapat mata kuliahnya. Tapi teman-teman yang dari kampus lain belum sampai sedalam itu. Sehingga ketika kita lihat, oh ini namanya perancah, oh ini namanya suri-suri dan lain-lain, itu bukan ngerasa sok pintar tapi udah tahu duluan nih bos. Tapi itu plusnya. Ada banyak hal lain yang intinya kita lebih duluan dapat nih daripada teman-teman kampus lain. Tapi mungkin minusnya bisa dibilang gini, namanya D4, kita lebih banyak praktek, kita lebih banyak kunjungan industri. Untuk penulisan Pak, penulisan suruh tugas akhir deh, laporan PKL itu kita pasti banyak sih dari teman-teman saya, ada juga yang bagus. Tapi lebih banyak yang ini tidak nyambung ya, langkah teori dan seterusnya tidak nyambung. Tapi kalau kita disuruh teman-teman kami K3 2017 khususnya ya, dan adik-adik yang dari angkatan selanjutnya, kalau disuruh menjelaskan bisnis proses, resiko, bahaya, pengendalian dan sebagainya, saya yakin teman-teman bisa menjelaskan. Tapi kalau disuruh penulisan itu mungkin itu minusnya kami, kayak gitu. Karena itu pun kita dapat mata kuliah itu juga online Pak, awal-awal online itu belum banyak teman-teman itu atau dosen-dosen itu mengerti cara penggunaan Zoom. Jadi belum familiar dengan Zoom itu Pak waktu itu. Nah, ketika 6 bulan selesai, mentor saya itu orang Klaten, dia bilang gini, Mas, sampai lanjut di sini mau nggak? Saya nggak pikir panjang, mau Pak. Ternyata itu salah satu keunggulan atau hikmah dari COVID. Kenapa? Karena COVID itu ternyata yang 100% berjalan, boleh berjalan, beroperasi 100% itu salah satu adalah sektor konstruksi. Jadi saya masuk ke situ, masih di semester 7, kemudian saya izin sama pimpinan bahwa, Pak saya ada kuliah online, boleh nggak di hari Selasa sama Rabu, 1-2 jam? Oh boleh nggak apa-apa silakan. Waktu itu memang grade-nya saya SMA, karena ijazah belum ada keterangan lulus, karena masih semester 7. Itu peluang yang sangat buat saya luar biasa sih, gitu kan. Karena nggak semua kesempatan itu bisa dapat. Kemudian saya bekerja di situ, itu dapat hikmah juga. Tugas akhirnya ngambil di situ, kan? Jadi ketika tugas akhir atau tugas akhir ya, waktu tugas akhir, kemudian ujian, wah, easy ya. Easy-nya itu ketika ditanya sama penguji, biasanya penguji kan nanya itu orang deg-degan, saya mah santai, serius santai, karena itu makanan kita sehari-hari gitu kan. Kita bertemu dengan orang, kita induksi orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita ngasih tahu orang itu nggak bisa langsung, Pak ini nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Kita tahu dari awal bisnis prosesnya, kemudian pekerjaannya seperti apa, inspeksi, observasi dan lain-lain. Itu ketika sama penguji santai, serius. Saya kata teman-teman dari kampus kan, ini dosennya, pengujinya galak, tapi saya dibantainya masalah penulisan. Udah itu aja penulisannya dibantai. Tapi karena waktu itu yang uji juga dari eksternal juga ya, nggak cuma dari kampus Polteknaker aja. Kemudian setelah dapat untuk keterangan lulus itu saya ada informasi terkait dengan penerimaan di sektor pertambangan. Salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia dengan produksi yang cukup banyak, yang saya sampaikan, itu manpowernya di 20.000, ikut seleksinya. Walaupun saya tuh nggak pernah ada pikiran kalau saya itu dari kampus nggak terkenal ini, saingannya dari kampus-kampus besar gitu kan. Kalau di Twitter itu jelas ya, di X ya, di X itu jelas. Yang disebut manusia adalah lulusan dari kampus ABC. Selain itu adalah barongsai. Saya barongsai maju paling depan. Dan alhamdulillah berbekal dari pengalaman dan juga dari kampus ya, itu bisa masuk, dan alhamdulillah UJT lolos dan sekarang menjadi bagian dari salah satu perusahaan tambang terbesar yang ada di Indonesia. Di bagian apa sana sekarang? Terus saja di K3 Pak. Kalau sekarang namanya itu di safety engineer. Namanya banyak Pak, tiap perusahaan namanya beda-beda, tapi nggak jauh dari K3. Oke, dan kalau saya dengar skill-skillnya katanya Mas Atta ini bisa sampai memasukkan adik-adik tingkatnya nih
Ya, gimana tuh ceritanya? Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4, Iya. ada 4. Itu juga ini salah satu kalau dulu pimpinan saya tuh, direktur saya tuh bilang kalau kita ditolong sama orang, kita jangan lupa untuk nolong orang. Waktu itu saya bilang ke Pak Islam, kita ada kuota untuk pembukaan karyawan baru yang dicari yang benar-benar fresh from the oven gitu kan. Dicari berapa butuh berapa? Sebanyak-banyaknya. Yang dicari waktu itu ada 15 orang. Wow. 15 orang. Waktu itu dari kampus Pak Islam memberikan 9 nama, saya kumpulkan teman-teman yang niat lanjut, yang nggak niat udah pulang aja ya, nggak gitu juga, tapi kita ngobrol yang memang berniat mau untuk keluar dari zona nyaman di Jakarta, mau ke luar pulau, gas ayo. Dan teman-teman waktu itu mau, dan akhirnya sampai 4 orang dengan saingan dari kampus-kampus hebat yang ada di Indonesia. Ini kita bukan lagi bicara tentang kampus, ini bicara tentang kemauan yang ada pada diri kita dan berbekal dari kampus dari Politeknik Ketenagakerjaan. Bekal kompetensi tadi ya. Nama itu udah nomor sekian lah. Oke, dengan adanya Mas Atta dan juga alumni Polteknaker lainnya, semoga nama Polteknaker semakin naik ya Pak ya. Ya, itu harapan kita itu, nih. lulusan K3 seperti itu. Oke, Pak Islam dan Mas Atta, ini kita sudah sampai penghujung episode kali ini Pak, gitu. Tapi sebelum ditutup mungkin dari Pak Islam boleh sampaikan nggak kenapa harus K3 Polteknaker nih Pak? Oke, baik. Kenapa harus K3 Polteknaker? Pertama, alumninya sudah contoh nih. Itu satu pertama kan. Kemudian yang kedua, bahwa tadi sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ruth, kita 100% beasiswa. Dan di K3 lulus nanti dengan 2 sertifikat. Itu kenapa harus. Sertifikatnya boleh dijelaskan nggak Pak? Oke, sertifikat satu adalah sertifikat Hajin Industri Muda dari BNSP, dan yang kedua adalah ahli K3 umum dari Kemenaker. Oh, yang laku. Yang laku di pasaran, K3 umum seperti itu. Tapi kita buka peluang secara mandiri, kita fasilitas secara mandiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi kita 2 tadi, ya. Kemudian kenapa harus Polteknaker? Pertama, yang kemudian tadi samping beasiswa, tadi sudah saya jelaskan kurikulumnya, kurikulum yang bisa menghasilkan SDM yang tadi siap untuk berkiprah di tempat kerja. Dan yang berikutnya adalah kita punya jaring yang cukup kuat. Ya kan, Kemenaker punya jaringan cukup kuat. Kita ada pasar kerja, ada banyak instansi yang bisa membantu memperkuat alumni kita, lulusan kita, dan juga penempatan. Oke, dan satu mungkin kalau kita di Polteknaker itu kalau tidak salah kita ada CDC ya. Nah, di sini punya tugasnya apa? Salah tugas dari pimpinan kita oleh menteri kita, jangan sampai Polteknaker menciptakan pengangguran. Nah, oleh karena itu kita membuat jejaring yang insya Allah ini akan menyalurkan alumni kita ke pasar kerja. Ya, itulah keunggulan mungkin yang ini akan selalu dilihat oleh semua alumni. Setelah tamat sama kemana? Nah, kita harus punya jaringan itu. Itulah keunggulan. Kenapa ke Poltek? Kenapa ke Prodi K3? Oke, thank you Pak Islam. Dari Mas Atta mungkin closing statementnya nih buat teman-teman rekan-rekan. Kalau Pak Islam tadi bilang nggak ada tempat kerja yang tidak ada K3-nya, mungkin orang kan berpikir, lah ada tempat gua ada. Saya sedikit nambahin Pak, tidak ada tempat kerja dimanapun yang tidak memiliki risiko kecelakaan. Orang K3 hadir untuk mencegah supaya tidak terjadinya kecelakaan. Untuk apa? Saya diingatkan oleh Ibu Retno Nartani selaku pimpinan saya, yaitu mentari, menggapai tujuan aman setiap hari. Itu ada peran kita untuk menyebarluaskan kepada semua orang yang ada di tempat kerja supaya tidak terjadi kecelakaan. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sharingnya nih Pak Islam dan juga Mas Atta, dan sekali lagi kepada rekan-rekan ya yang sudah mendengarkan banyak penjelasan, juga tadi pengalaman langsung ya, pengalaman belajar maupun pengalaman profesional selaku K3 di tempat kerja. Silakan bisa langsung saja gabung di K3 Polteknaker ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi website kami polteknaker.ac.id, dan juga bisa langsung follow akun Kemenaker di bawah ini. Oke, kalau gitu kita tutup. Bye-bye semuanya. Oke, makasih.